adik-adik, ucap syukur kepada Tuhan kita dapat bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Mari sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Walaupun hanya online, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Berkati anak-anaknya yang di rumah, kiranya Engkau menjamah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan Happy Ya 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 Happy. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tapi
dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bersama-sama sebelumnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini sehingga kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan berikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memujikan dan mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan memujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Yesus, Kau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman yang akan disampaikan, biarlah menjadi kekuatan bagi adik-adik dan
menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau memberkati kami semua. Saat ini Bapa, kami mau belajar firman-Mu, kiranya Engkau memimpin dengan Roh Kudus-Mu dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang memberi yang terbaik. Kita akan buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita jadi ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakan, nanti adik-adik menyimak ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujannya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita akan melihat lebih jelas lagi dari cerita ini. Kita akan melihat video bersama-sama tentang Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban persembahan, di mana Tuhan menguji Abraham. Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi.
Kita sudah melihat video tentang Abraham yang diuji oleh Allah. Dia diminta mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Meskipun itu berat, tetapi Abraham taat dan dia percaya bahwa Allah pasti menolong dan menyediakan. Nah, dari cerita tentang Abraham ini adik-adik ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abraham ini adalah bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tidak ragu, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Kita akan baca lagi dalam Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah adik-adik, Tuhan menolong Abraham ketika dia taat akan perintah Allah. Dia menyediakan ganti anaknya Ishak ini untuk dikorbankan sebagai korban persembahan adik-adik ya. Nah, dan pelajaran apa lagi yang dapat kita ambil dari cerita ini adik-adik? Bahwa ketika kita memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki, Tuhan pasti menepati janji firman-Nya dalam kehidupan kita. Seperti Abraham, dia memberikan anak satu-satunya yang sudah lama dia nanti-nantikan adik-adik ya. Tetapi ketika Tuhan meminta anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham taat dan Tuhan menolong Abraham adik-adik. Karena ketaatannya Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Janjinya apa adik-adik? Kita baca lagi dalam Kejadian 22 ayat yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah adik-adik ya, luar biasa Tuhan memberkati Abraham karena ketaatannya dan dia memberi yang terbaik dari apa yang dia punya adik-adik ya. Nah, meskipun kita masih kecil adik-adik, kita mau belajar memberi yang terbaik. Apa yang ada pada kita adik-adik ya. Memberi kepada Tuhan bukan hanya berupa uang adik-adik ya. Mungkin kita berikan untuk persembahan, tetapi kita juga bisa memberikan apa? Waktu kita. Waktu untuk apa? Untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan adik-adik ya. Kita meluangkan waktu berdoa untuk siapa? Berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk bangsa negara kita, supaya apa? Keadaan yang seperti ini, virus corona ini boleh segera berlalu dan kita boleh bebas lagi melakukan apa? Aktivitas, bisa sekolah adik-adik ya, bisa bermain bersama teman-teman kita, bahkan mungkin kita bisa pergi-pergi ke tempat yang biasanya kita bersama keluarga pergi bertamasya. Nah, kita berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk gereja kita adik-adik ya. Meskipun kita masih kecil, doanya tidak usah panjang-panjang, tetapi kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita hari ini kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Waktu kita, atau mungkin juga bisa kita menolong sesama kita menceritakan kasih Tuhan karena sudah menolong di dalam kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan, kiranya memberkati adik-adik. Sebagai ayat hafalan, kita akan membaca di dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami sudah belajar untuk memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Seperti Abraham, dia taat akan perintah-Mu Tuhan, dan dia percaya bahwa Engkau akan menolong dalam kehidupannya. Kami mau seperti Abraham Tuhan, kami mau taat karena kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati di dalam sekolah mereka meskipun masih online Tuhan. Engkau senantiasa memberikan hikmat dan bijaksana. Engkau juga memberkati orang tua mereka di dalam setiap pekerjaannya, kesehatannya. Engkau senantiasa memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Yusa. Engkau juga memberkati dalam kehidupannya dan pelayanannya. Dan kami juga berdoa untuk Mbak Dide sebagai ketua sekolah minggu. Kau memberkati dalam kehidupannya, pakai dia luar biasa Tuhan, terutama untuk sekolah minggu GBI Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, Engkau yang senantiasa memberkati dan melindungi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan di rumah saja. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dan menjadi teladan bagi adik sekalian. Sebelumnya kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama walaupun hanya online, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam kami semuanya, di dalam kehidupan kami juga. Berkati firman yang ada tadi, biarlah Engkau mendapatkan agar menjadi kekuatan bagi adik-adik sekalian dan menjadi teladan bagi semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa.